Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan semangat untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang larutan asam basa. Sebelum kita lanjut ke materi perhitungan asam basa, ada baiknya kita review sejenak tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kita itu sudah belajar ada 3 teori asam basa. Ayo, siapa yang masih ingat ada teori apa aja? Oke, yang pertama itu adalah teori asam basa Arrhenius, ya. Jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah suatu zat atau spesies yang jika kita larutkan di dalam air dia akan menghasilkan ion H+, ya. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang jika kita larutkan di dalam air dia akan menghasilkan ion OH, OH-. Teori asam basa yang kedua itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry, ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton atau H+, sedangkan basa adalah penerima proton atau H+. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang teori asam basa Lewis, di mana asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Oke, hari ini kita lanjut ke materi perhitungan asam basa, di mana pada pertemuan hari ini, ya, perhitungannya itu masih sederhana lah ibaratnya, ya, yaitu kita belajar tentang perhitungan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Berdasarkan yang kita sudah pelajari di pekan lalu tentang sifat-sifat asam dan basa, yang menyatakan bahwa asam dan basa itu termasuk zat elektrolit yang dapat menghasilkan ion-ion di dalam air, ya kan? Nah, berdasarkan kemampuan dia mengion atau derajat ionisasinya, asam maupun basa itu dibedakan menjadi 2. Ada asam basa kuat dan yang kedua adalah asam basa lemah. Oke, kita mulai dari asam kuat, ya. Nah, jadi asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air, ya. Jadi kata kuncinya itu adalah terionisasi sempurna, ya. Nah, kalau kita flashback di kelas 10 lalu kita udah belajar, ya, tentang derajat ionisasi atau alfa, ya. Kalau dia terionisasi sempurna berarti alfa sama dengan 1, ya. Contohnya apa yang termasuk asam kuat? Contohnya ada HCl, asam klorida, ada H2SO4, asam sulfat, HNO3 dan sebagainya. Rumus untuk perhitungannya, konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali valensi asam, ya. Nah, kemarin kita sudah kasih lambang valensi asam itu adalah A kecil, ya. Masih ingat valensi asam itu yang mana? Ayo, yang mana? Pada lupa, ya? Oke, kita ulang. Ustazah kasih tahu. Jadi valensi asam itu adalah jumlah koefisien yang berada di depan H+, ya. Yang mana? Nah, contohnya itu H2SO4. Jika kita ionisasi, dia akan menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, jadi valensi asamnya itu adalah 2, ya. Koefisien H+-nya itu 2, maka valensinya kita bisa ambil kesimpulan adalah 2. Paham, ya? Oke, next. Berikut adalah contoh dari asam kuat. Banyak, ya, ada HCl, HBr, HI, H2SO4 dan seterusnya. Selanjutnya kita ke basa kuat. Sama seperti asam kuat, basa kuat itu adalah basa yang terionisasi sempurna di dalam air, ya. Contohnya apa aja? Contohnya ada NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, MgOH, magnesium hidroksida dan seterusnya. Nah, biasanya basa kuat itu dia berasal dari golongan 1A dan golongan 2A. Ya, golongan 1A banyak, ya, ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr dan seterusnya. Kalau di yang 2A itu ada
Mg, Ba, Ra dan seterusnya ya. Oke, rumusnya apa? Rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Mb. Mb itu molaritas basa ya, dikali dengan valensi basa. Konsentrasi OH-, kenapa OH- kalau yang tadi H+? Nah ingat, kalau basa itu dia muncul di perhitungan adalah OH, karena basa itu OH- cirinya ya. Kalau asam itu H+. Mb itu adalah konsentrasi atau molaritas basa ya. Sedangkan valensi basa kita juga kasih lambang kemarin itu adalah B kecil. Contohnya yang mana? Nah, contohnya itu misalnya KOH. KOH berarti K+ ditambah OH, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa valensi basa atau B kecilnya itu adalah 1. Ingat ya, valensi itu sama dengan koefisien yang berada di depan OH-nya. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh basa kuat. Nah, berikut seperti yang tadi saya bilang, contoh basa kuat itu biasanya dari golongan 1 dan 2A. Oke, next, perhitungan yang ketiga itu adalah asam lemah ya. Jadi asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian. Nah, dia tuh terionisasi sebagian. Kalau tadi asam kuat itu dia terionisasi sempurna. Sempurna itu artinya dia total atau habis ya. Nah, contohnya apa? Nah, karena dia terionisasi sebagian tadi, maka dia di dalam air itu mengalami kesetimbangan nanti ya. Kesetimbangan seperti ini ya. Kalau kan kita udah belajar kesetimbangan kimia ya. Nah, contohnya CH3COH, asam asetat, HCOOH, asam format, HF, asam fluorida dan sebagainya. Misalnya, kalau saya punya CH3COOH ya di dalam air atau HF lah ya. Misalnya saya punya HF, jika kita larutkan di dalam air, maka dia akan mengalami kesetimbangan. Nah, ini cirinya itu ini ya, panahnya itu bolak-balik karena dia itu hanya terionisasi sebagian di dalam air. HF setimbang menjadi H+ ditambah F-. Jadi bedanya itu ya sama asam kuat tadi. Kalau asam kuat kan HCl terionisasi sempurna menjadi H+ ditambah Cl- ya. Nah, kalau HF dia itu terionisasi sebagian dan biasanya diberi tanda setimbang atau bolak-balik seperti ini ya. Nah, karena tadi yang saya omongin, saya bilang dia memiliki kesetimbangan asam, maka untuk rumus asam lemah itu nanti berlaku Ka ya, dimana Ka itu artinya kesetimbangan asam ya. Nah, kenapa punya kesetimbangan? Karena dia hanya terionisasi sebagian ya. Sehingga rumus dari asam lemah adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma ya. Ka-nya itu adalah tetapan kesetimbangan asamnya, sedangkan Ma ini sama molaritas atau konsentrasi dari asamnya ya. Nah, rumus yang kedua untuk asam lemah, jika kita tidak diketahui harga Ka, kita bisa juga memakai harga alfa ya. Nah, jadi kalau data di soal itu ada derajat ionisasi ya, ingat ya, alfa itu adalah derajat ionisasi ya. Jadi kalau di dalam soal diketahui derajat ionisasi, maka dia juga termasuk ke dalam kategori asam lemah. Jadi ingat ya cirinya, kalau asam lemah dia memiliki harga Ka dan harga derajat ionisasinya diketahui ya. Nah, jika dia menggunakan derajat ionisasi, maka rumusnya menjadi konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma atau molaritas asam ya. Di mana hubungan alfa dengan Ka. Nah, jadi dia ada hubungan nih antara derajat ionisasi dengan tetapan kesetimbangan asam ya.
hubungannya apa? Nah, jadi hubungannya adalah alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asamnya ya, atau Ma ya. Ini juga sama ya, kalau kita baca Ka per Ma sama aja ya. Nah, jadi Ka tadi itu tetapan kesetimbangan asam. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk asam lemah. Nah, berikut contoh dari asam lemah. Banyak ya, ada HCOH, asam format, HCN, asam sianida, dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir itu adalah basa lemah. Sama seperti asam lemah, basa lemah itu adalah basa yang terionisasi sebagian di dalam air. Contohnya AlOH 3 kali, FeOH 3 kali, dan ada NH3 atau amonia ya. Nah, kadang ini orang nulis NH3 itu dia bisa juga ditulis NH4OH, tapi sebenarnya NH4OH itu salah ya, yang benar itu NH3. Cuma kebiasaan kita di kimia itu kadang menuliskan NH4OH atau amonium hidroksida. Nah, ciri dari basa lemah itu dia biasanya berasal dari golongan transisi ya. Nah, jadi kayak Fe, Sn, Ag dan seterusnya ya, itu dia biasanya termasuk dalam kategori basa lemah. Ingat, basa itu biasanya dia terbentuk dari logam ya. Kalau asam itu dia non logam. Oke, rumusnya adalah sama ya, mirip seperti asam lemah, cuma beda konsentrasi. Kalau basa berarti konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kb itu apa? Ya sama kayak yang Ka tadi. Kalau Ka itu dia kesetimbangan asam, kalau Kb itu berarti dia kesetimbangan basa ya, tetapan kesetimbangan basa. Ya, rumusnya sama. Kalau dia diketahui alfa berarti juga sama rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Hubungan alfa dengan Kb juga sama, cuma berbeda di lambangnya saja ya. Kalau basa ya berarti B, kalau asam ya berarti A ya. Alfa sama dengan akar Kb dibagi konsentrasi basa, atau bisa juga kita tulis akar Kb per konsentrasi atau Mb. Paham ya? Nah, jadi tadi kita udah belajar asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Semoga masih diingat ya perbedaan rumus-rumusnya. Nah, kata kunci yang kedua yang harus kalian ingat itu adalah jika dia termasuk asam lemah dan basa lemah, biasanya dalam soal itu diketahui data Ka maupun Kb atau data alfa atau derajat ionisasi. Nah, kalau ada alfa, Ka, Kb, berarti dia termasuk golongan yang lemah ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menghafalkan asam kuat itu apa aja, basa kuat apa aja, dan seterusnya. Oke, berikut contoh dari basa lemah. Tuh, NH4OH yang saya bilang tadi. Jadi NH4OH itu sebenarnya NH3 sama aja ya. Amonium hidroksida sama amonia ya. Ada Fe, ada Ni, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tetapan kesetimbangan air atau Kw ya. Nah, jadi selain ada Ka, ada Kb, ada juga yang namanya Kw ya. Nah, kalau Ka itu untuk asam, Kb itu basa, kalau Kw itu air. W itu water atau air ya kan, dimana Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Dia memiliki harga Kw sama dengan 10 pangkat min 14, sehingga bisa kita anggap di dalam air konsentrasi H+ itu 10 pangkat min 7, begitupun konsentrasi OH-.
di dalam air itu 10 pangkat min 7. Jadi ketika konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min hasilnya 10 pangkat min 14 ya. Jadi H plus menentukan apakah suatu larutan bersifat asam, basa ataupun netral ya. Jika konsentrasi H plus lebih besar dari 10 pangkat min 7, maka dia bersifat asam. Ini artinya jika pH kurang dari 7 itu sama dengan asam. Jika konsentrasi H plus kurang dari 10 pangkat min 7, ini artinya pH lebih besar dari 7 itu sama dengan basa ya. Dan jika pH sama dengan 7, maka dia bersifat netral. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan bisa jawab dari saya ya. Nah, pH. Apa itu pH ya? Tiba-tiba muncul pH ya. Nah, kita lanjut ke konsep pH, pOH, dan pKw. Jadi pH itu adalah derajat keasaman ya. pH itu artinya derajat keasaman. Di mana dia memiliki rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Di mana misalnya jika saya punya konsentrasi H+ 1 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N. Nah, jadi pangkatnya itu langsung menjadi harga pH-nya. Paham? Nah, jika konsentrasi H plus Y kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N min log Y. Jadi pangkat 10-nya itu maju ke depan dikurangi dengan log Y atau dikurangi dengan angka di depan kalinya ya. Nah, lanjut yang kedua itu ada pOH. Nah, apa bedanya pH sama pOH? Kan kalau kita belajar tadi ada Ka, Kb sampai sama Kw ya. Sama juga dengan pH, pOH sama pKw ya. Jadi pH itu untuk asam ya. pOH itu untuk basa. Nah, jadi kalau pKw apa? Itu untuk air ya. Di pKw min log Kw. Kalau pOH min log konsentrasi OH min. Jadi sebenarnya itu rumusnya tuh mirip-mirip ya. Dimana pKw itu sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14 ya. Kalau tadi misalnya Ka-nya itu kan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH min. Kan tadi Kw itu harganya 10 pangkat min 14 ya. Nah, dimana ini kan 10 pangkat min 7, ini juga 10 pangkat min 7 ya. Sama ya. Jadi kalau dia menjadi pKw, maka pH ditambah pOH ya. pH-nya 7 ditambah pOH 7 sama dengan 14. Sama ya. Nah, seperti konsep tadi, jika saya punya 10 pangkat N, maka pH sama dengan pangkatnya, ya kan? Nah, jadi kalau 10 pangkat min 7, maka pH sama dengan 7, ya. Kalau 10 pangkat min 7, pOH juga sama dengan 7. Jadi pangkatnya itu langsung jadi nilai pH-nya, ya. Sehingga jika saya disuruh cari pOH dari rumus yang ada, maka dia akan menjadi pOH sama dengan 14 min pH. Paham? Kok bisa? Karena 14 itu harga pKw, ya kan? pKw sama dengan 14 ya. Jadi kalau dicari pH berarti 14 dikurangi pOH. Sama juga dengan kalau dicari pOH. pOH maka sama dengan 14 dikurangi pH. Oke, biar lebih paham kita ke contoh soal ya. Contoh soal misalnya, tentukan pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar yang A. Jawab ya. Kita jawab yang A, 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini ya. Ini harga konsentrasi H+-nya ya. Konsentrasi H+-nya. Maka pH-nya berapa? Ya kan? pH berapa?
Nah, tadi kan sudah dibilang pH itu adalah pangkatnya ya. Kalau di sini angkanya 1, maka pH-nya sama dengan 3 min log 1. Ya. Nah, maka sama dengan 3 min 0 karena log 1 itu sama dengan 0 sehingga pH-nya sama dengan 3. Paham ya? Oke, sekarang yang B. Yang B. Saya punya konsentrasi H+ itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Sehingga pH sama dengan 6 min log 5. Bisa dimengerti? Loh, kok bisa? Nah, tadi kan udah dibilang pangkatnya itu maju ke depan dikurangi log 5. 5-nya itu yang di depan kali ya. Nah, sama dengan berapa? Oh, diketahui di soal log 5 itu 0,7, berarti 6 dikurangi 0,7 sama dengan 5,3. Paham sampai di sini? Next, soal selanjutnya. Nah, di sini tentukan pH dari masing-masing larutan berikut ya. Ada yang pertama itu larutan H2SO4 0,05 molar. Dan yang kedua adalah HF 0,01 molar, diketahui Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita lihat dulu dia tuh termasuk asam atau basa. Sesudah itu kita tentukan juga apakah dia termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah atau basa lemah ya. Karena di sini adalah H2SO4 dan kita tahu sendiri H2SO4 itu termasuk asam, maka kita bisa menyimpulkan H2SO4 itu adalah asam yang bersifat kuat ya. Tahu dari mana? Nah, tadi udah dikasih contoh ya. Contoh asam kuat tuh H2SO4. Nah, yang kedua itu adalah HF. HF itu kan asam fluorida ya. Nah, karena di sini ada nilai Ka, otomatis HF ini adalah asam lemah ya. Nah, yang ini tadi asam kuat ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan perhitungan untuk asam dan basa, kalian harus tahu dulu asam dan basa tersebut termasuk kuat atau lemah, karena kan rumusnya itu berbeda ya. Nah, oke, kita mulai dari kita menjawab yang pertama dulu ya. Yang A, tadi kita punya H2SO4 0,05 molar ya. Nah, kalau dia asam kuat, maka rumus yang muncul adalah konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA, ya kan? Nah, MA-nya yang mana? Nah, MA-nya itu yang ini ya. Ini MA-nya ya. Jadi ini adalah MA. Nah, sedangkan A itu yang mana? A itu adalah valensi asam. Jadi bagaimana agar kita mendapatkan valensi asam? Ya mau nggak mau kita harus ionisasi dulu ya. Ionisasinya H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Oh, valensi asamnya ada 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali MA-nya berapa? MA-nya 0,05 atau kita tulis 0,05 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ya kan? Oh, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan 2 dikali 5 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan berapa? 10 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan pH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Maka pH-nya sama dengan 1. Seperti itu. Oke, bisa ya? Next, lanjut. Soal yang kedua. Soal yang kedua, kita punya data HF 0,01 molar ya. Dengan nilai Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4.
Karena HF itu adalah asam lemah, maka dia memiliki rumus konsentrasi H plus akar Ka dikali Ma, ya. Akar Ka-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 4 dikali Ma-nya berapa? Ma-nya sama dengan, ingat ini Ma ya, molaritas Ma itu 0,01, artinya 10 pangkat min 2 ya. Nah, sehingga 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2 menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Dapatnya dari mana? Akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. Dapat dari mana ini, Ustazah? Nah, dapat dari, kan kalau kita keluarkan kan artinya 4 kali 10 pangkat min 6 pangkatin setengah, ya enggak? Nah, sehingga didapat seperti ini. 6 kali 1, 6 bagi 2, 3, makanya jadinya 10 pangkat min 3. Paham ya sampai di sini? Nah, ingat itu baru sampai konsentrasi H+, kan yang ditanya itu pH, maka kita harus melanjutkan. Maka pH-nya sama dengan seperti yang kita ketahui tadi, rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya kan? Ditulis lagi, min log konsentrasi H plusnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga harga pH-nya 3 min log 2 ya. Loh, kok bisa 3 min log 2? Ingat, pangkat di atas pindah ke depan, min log 2. 2-nya dapat dari mana? Yang di depan kali ya, sehingga harganya menjadi 3 min log 2 itu 0,3 sama dengan 2,7 ya. Log 2 0,3 dapat dari mana? Cari di kalkulator boleh. Nanti saya kasih deking log juga bisa ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih bingung bisa japri ya. Oke, next soal selanjutnya. Nah, ini contoh untuk yang basah ya, karena ada OH-. Oke, tentukan pH dari larutan berikut. Yang A, CaOH 2 kali 0,1 molar ya. CaOH 2 kali. Nah, ingat tadi sebelum kita mengerjakan perhitungan, kita harus tahu dulu dia termasuk kuat atau lemah ya. Nah, kira-kira CaOH 2 kali itu kuat atau lemah? Oh, dia termasuk kuat karena Ca itu berasal dari golongan 2A ya, berarti ini adalah basa kuat atau kita tulis BK ya. Nah, yang kedua itu adalah ALOH 3 kali. Nah, ALOH 3 kali itu dia memiliki harga alfa 0,01. Oh, karena ada alfanya diketahui maka dia termasuk basa lemah ya. Kita kerjakan dulu yang basa kuat. Kalau basa kuat tadi kan dia pasti punya rumus tuh, konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB ya. B dikali MB. MB ya. Oke. Nah, sedangkan kalau yang lemah itu kan dia nanti rumusnya konsentrasi OH- akar KB dikali MB, atau karena tidak diketahui KB ada alfanya, berarti alfa dikali MB ya. Nah, kita kerjakan yang A dulu ya. Karena kita butuh valensi, maka otomatis kita harus ionisasi dulu CaOH 2 kalinya tuh menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH- ya. Oh, valensi basanya itu 2, maka otomatis konsentrasi OH- itu sama dengan 2 dikali 0,1 itu 10 pangkat min 1 ya. Nah, karena di sini OH-, maka turunannya itu adalah POH, bukan pH ya. Ingat ya, kalau OH- itu POH ya. POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log
2 kali 2 kali 10 pangkat min 1, sehingga harga pOH-nya 1 min log 2. Nah, kan ditanya pH ya, maka pH sama dengan 14 min pOH. Berarti 14 dikurangi 1 min log 2 sama dengan 14 kurangi 1, 13. 14 dikurangi min log 2 berarti 13 plus log 2. Ya, karena negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 2. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Yang selanjutnya itu adalah untuk basa lemah. Contohnya AlOH 3 kali ya. AlOH 3 kali itu basa lemah yang memiliki rumus konsentrasi OH-. Tunggu sebentar. Konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Ingat alfa ya, bukan A ya. Alfanya itu 10 pangkat min 2 dikali Mb-nya berapa? 10 pangkat min 1, sehingga konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min 3, sehingga pOH, ingat ya, karena OH- jadi di bawahnya pOH. pOH min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Jadi kalau yang tadi hitungannya cuma sampai 13 plus log 2, benar nggak? Benar ya, saya benarkan kalau cuma sampai sini juga boleh ya. Kalau mau dilanjutin juga boleh. Log 2 berapa? Tadi log 2 itu 13 ditambah log 2 nya 0,3 sama dengan 13,3 juga boleh ya. Terserah aja. Oke, itu ya. Oke, contoh yang terakhir. Nah, ini kalau ini dia sudah masuk ke ada gramnya, ada mr-nya dan seterusnya. Sebenarnya konsepnya itu sama saja ya. Jadi kalau kamu sudah paham yang di depan-depan, insya Allah bisa ngerjakan walaupun soalnya itu di kotak-katik kayak mana, itu kamu pasti akan bisa tetap mengerjakan ya. Yang penting paham konsepnya ya. Nah, berapa gram NaOH? Nah, NaOH itu apa ya? NaOH itu adalah basa kuat ya kan? Dengan mR40 yang terlarut dalam 500 ml larutan dengan pH 12. Nah, dia nanyanya gram NaOH. Kalau kita mau dapat gram kan bisanya cumanya dari apa? Dari molaritas NaOH. Ya enggak? Molaritas NaOH atau Mb itu dapatnya dari mana? Dari konsentrasi H+. Dari konsentrasi OH-, ya enggak? Loh, kok bisa? Iya, karena konsentrasi OH- itu sama dengan B dikali Mb, ya kan? Nah, ingat MnOH itu sama dengan Mb, sama aja ya, molaritas basa. Nah, berarti kalau saya mau dapat gram, saya harus cari konsentrasi OH-nya, ya enggak? Nah, sedangkan di dalam soal itu tidak ada disebutkan berapa harga konsentrasi OH-nya. Tapi disebutkan dia memiliki pH 12. Nah, jadi gimana caranya? Nah, karena ini adalah basa dan yang diketahui pH, maka kita harus konversi, ya kan? Konversi pH-nya menjadi pOH biar bisa digunakan dalam perhitungan. Nah, caranya gimana? Maka kita cari harga pOH-nya. pOH sama dengan 14 dikurangi pH, ya enggak? Nah, harganya berarti 14 dikurangi 12 itu sama dengan 2. Maka kita bisa ambil kesimpulan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Ya enggak?
Nah, kalau sudah ketemu harga konsentrasi OH-nya, kita bisa masukkan ke dalam rumus yang tadi. Oh, sehingga harga konsentrasi OH- sama dengan B dikali M. MB 10 pangkat min 2 sama dengan 1 dikali MB. Loh kok 1? Karena NaOH kalau diionisasi itu akan menghasilkan Na plus ditambah OH-, ya kan? Jumlah OH-nya itu ada berapa? Ada 1, makanya valensi basa itu cuma 1. Sehingga MB itu sama dengan 10 pangkat min 2, ya. Nah, kalau sudah ketemu MB-nya atau massa basanya, maka ini kamu masukkan ke dalam rumus molaritas, ya. Masukkan ke dalam rumus molaritas, di mana M itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per pi dalam mili, ya. Sehingga 10 pangkat min 2 itu sama dengan gram yang ditanya per 40 dikali 1000 per 500. Coret, sisa 10. Coret lagi, habis ya. Berarti gramnya sama dengan 5 kali 4, 20. 20 dikali 0,01. Itu sama dengan berapa ya? 20 dikali 0,01. Oh, sama dengan 0,2 gram. Oke, bisa ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham, silakan ditanyakan langsung ke saya, bisa di Japri ya. Oke, materi kita hari ini berakhir di sini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan disimak dengan baik ya penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar kimianya. Semoga Allah mudahkan, Allah kasih kemudahan karena kalian sudah bersungguh-sungguh untuk belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.